Presiden Joko Widodo menilai perlunya pasal yang mengatur penghinaan presiden kembali dihidupkan agar mereka yang kritis terhadap presiden tidak dapat dengan mudah terjerat pasal karet. Meski secara pribadi mengaku sering dicaci maki sejak menjabat sebagai wali kota Solo dan tidak pernah mempersoalkannya, Jokowi menilai pasal yang mengatur tindak penghinaan terhadap presiden penting untuk jangka panjang. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak? Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam rancangan. Ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya, justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal karet. Dan ini pun kan urusannya kan presiden sebagai simbol negara, bukan pas saya saja, kan nantinya kan juga jangka panjang. Presiden Joko Widodo mengaku tidak kaget atas ditetapkannya sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan suap perizinan bongkar muat atau dwelling time. Saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 17 Juni lalu, Presiden sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan mempercepat proses bongkar muat kontainer. Menurutnya, dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia terlalu lama dan rentan menimbulkan biaya tinggi. Wow. The Tanjung Priok Port Authority. Sudah 6 bulan yang lalu, saya berikan perintah pada Menko dan Menteri untuk memperbaiki dwelling time di 5 pelabuhan kita. Yang pertama, selesaikan dulu Tanjung Priok. Itu perintah sudah 6 bulan yang lalu. Dirapatkan mungkin 2-3 kali. Kemudian berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Saya cek langsung di lapangan mendadak. Kondisinya seperti apa, proses itu kita jadi terus, ya kan? Saya saat itu memang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progres, gitu. Sehingga saya marah, dan juga yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, hati-hati, akan saya copot. Saya sampaikan kan, entah yang di lapangan, entah dirjennya, entah menterinya, akan saya copot kalau keadaan seperti ini terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya, mestinya saya perintah untuk apa? Saya perintah Polri untuk melihat kondisinya seperti apa sebetulnya di lapangan. Apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya, dan betul. Ternyata ya itu hasilnya. Telah terjadi tindak pidana
korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka GPN. Yang kedua adalah ES. Ada rencana untuk ke PT UN, kami tidak tahu. Skandal suap demi suap seolah tidak ada habisnya di negeri ini. Kali ini kasus suap menyeret Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho dan istri mudanya serta pengacara ternama O.C. Kaligis. Skandal ini terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap ketua dan sejumlah hakim PT UN Medan serta pengacara anak buah O.C. Kaligis. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti uang $15.700 Amerika dan $5.000 Singapura. Seperti apa jalan cerita skandal suap PT UN Medan ini terjadi? Pemirsa, inilah Expose terseret skandal suap bersama saya Rika Ambro. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap hakim PT UN Medan. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Gatot setelah sebelumnya diperiksa pada 22 Juli lalu. Gubernur dari PKS ini dimintai keterangan soal keterkaitannya dalam kasus suap hakim PT UN Medan. Fuad sebagai Kepala Biro menunjuk Pak O.C., ya dia lapor ke Pak Gubernur, ya sah-sah saja kan, karena itu kan atasan dia. Dan kalau Gubernur juga mengetahui itu sah-sah saja, tapi apakah uang dan lain sebagainya untuk diberikan kepada kuasa hukum, kemudian disuapkan, nah itu yang berbeda, karena komitmen mereka hanya lawyer fee, di luar itu tidak ada. Setelah diperiksa selama 14 jam, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho keluar dari ruang pemeriksaan KPK. Dengan senyum bahagia, Gatot bersama istri mudanya Evi Susanti langsung menggelar jumpa pers. Maklum saja, keduanya dapat bernapas lega lolos dari jarum KPK karena tidak menjadi tersangka dalam kasus suap hakim PT UN Medan. Pertanyaan lebih detail kami sudah sampaikan kepada juru periksa. Kegembiraan Gubernur Sumatera Utara hanya sesaat karena keesokan harinya KPK mengeluarkan sprindik dan menetapkan Gatot Pujo-Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti sebagai tersangka untuk kasus penyuapan hakim PT UN Medan. Sprindik dikeluarkan setelah pimpinan KPK dan penyidik melakukan ekspos perkara. Maka penyidik KPK berkesimpulan telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka GPN yang bersangkutan adalah Gubernur Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah ES. ES ini dari swasta, ya. Sebelumnya, Gubernur Gatot telah membantah keterlibatannya dalam skandal suap ini. Gatot bahkan mengaku tidak tahu adanya gugatan ke PT UN yang diajukan Kabiro Keuangan Ahmad Fuad Lubis, anak buahnya. Gatot baru mengetahui hal itu setelah diberitahu istrinya. Setelah proses pendampingan oleh O.C. terhadap staf kami berdua, lalu ada rencana untuk ke PT UN, kami tidak tahu menahu. Sampai di sini oke. Kemudian yang jelas istri saya mendapatkan informasi akan berlanjut PT UN, justru istri saya, Evi Susanti, yang mengingatkan kepada O.C. untuk jangan dilanjutkan PT UN itu. Skandal suap ini ditengarai karena adanya suap menyuap dalam perkara sengketa di PT UN Medan. Pemprov Sumatera Utara menggandeng advokat O.C. Kaligis untuk mengajukan gugatan ke PT UN Medan perihal surat perintah penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara dugaan korupsi dana bansos. Hal ini digugat karena kasus yang sama juga tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Gary, anak buah O.C. Kaligis, kemudian tertangkap tangan KPK setelah menyerahkan uang kepada hakim PT UN Medan. Kalau hal ini dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung tadi, nanti saya penuhi panggilan itu, tetapi dampingilah oleh lawyer.
Lalu kemudian automatically saya menyarankan yang mendampingi adalah OC Kaligis, karena Pak OC adalah lawyer saya. Maka pada waktu memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, beliau berdua, Sekretaris Daerah dan Biro Keuangan didampingi oleh Pak OC Kaligis. Setelah itu kemudian ada rencana untuk PT UN, kami tidak tahu menahu. Kepada penyidik KPK, Gary mengaku telah 4 kali menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Hakim PT UN Medan. Penyerahan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 di PT UN Medan. Atas permintaan OC Kaligis, Gary menyerahkan sebuah buku yang berisi amplop kepada Hakim Darmawan Ginting. Di hari yang sama, di sebuah hotel, Gary menyerahkan amplop kepada Panitera Syamsir Yusvan. OC tanya, Gary, Indah mana? Masih di jalan, Prof. Kamu tanyain dia, kamu sudah bawa itu amplop nggak? Buku yang ada isi amplopnya. Judulnya itu Pra-Peradilan Sarpin. Ada buku 2 biji. Nah, kamu sudah bawa nggak? Ada amplopnya di situ. Nah, Gary telepon sama karena OCK bilang kalau dia nggak bawa suruh pulang, karena kalau kita nggak bawa amplop percuma kita ke Medan. Sampai di sana dijemput oleh mobilnya Pak Gatot, gubernur, mobil Alphard platnya BK 14GE, langsung ke kantor PT UN. Masuklah Gary, ketemu di dalam sama hakim itu, Darmawan Ginting. Ini Pak, buku yang dititipkan oleh OCK, ya, minta untuk disampaikan. Oh iya, OCK-nya ada di luar Pak, kata Gary. Iya, dia bilang nggak usah, kata hakimnya. OCK minta Gary nginep sampai tanggal 7, karena tanggal 7 itu hari Selasa adalah putusan. Ya kan, tanggal 7 hari Selasa 7 Juli ya, adalah putusan. Jadi nginep di situ. Sewaktu OCK mau pergi, dia kasih amplop sama Gary. Gary, ini amplop 1, kasih sama paniteranya. Yang ini simpan. Kalau lulus, tunggu perintah selanjutnya. 2 hari kemudian, bertepatan dengan keputusan Hakim PT UN yang mengabulkan gugatan, Gary menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Panitera Syamsir Yusvan. 2 hari kemudian lagi, Gary kembali ke Medan untuk menyerahkan amplop. Kali ini kepada Ketua PT UN Medan, Tripeni Irianto, untuk kebutuhan hakim yang hendak mudik. KPK telah menyita uang sejumlah $15.700 Amerika serta $5.000 Singapura. 15 itu menurut pengakuan Ketua PN kepada Gary, waktu ditahan kan di Polres ya, ditahan, itu diserahkan oleh OCK langsung kepada hakimnya, Ketua Pengadilan langsung. Itu dalam 2 kali, 2 periode, 1 minggu sebelum pendaftaran perkara dan 1 minggu dan saat pendaftaran perkara dilakukan. Sementara Evi Susanti telah mengeluarkan uang 3 kali, yaitu $5.000 Amerika, $10.000 Amerika, dan $3.000 Amerika kepada OC Kaligis. Uang sebesar $18.000 Amerika diperuntukkan untuk membayar fee pengacara OC Kaligis. Pembayaran fee dalam kasus gugatan Kabiro Keuangan Pemprov Sumut datang dari kantong pribadi, menyisakan tanda tanya. Yang disampaikan, yang diberikan kepada Kaligis itu hanya seputar fee lawyer saja. Dan itu anggarannya memang dari kami pribadi dan tidak mencapai, maksudnya tidak besar lah untuk ukuran waktu itu, hanya karena kan Pak Kaligis itu lawyer fee-nya itu kalau untuk sekali perjalanan ke misalnya ke Sumatera Utara itu sekitar 50 juta. Itu saja yang saya berikan dalam jumlah US dollar ada sekitar mungkin 10.000. Memang dalam case ini Ibu Evi lebih dominan, artinya lebih dominan dengan yang lainnya. Aturannya kan ini Pemprov. Ibu Evi kan tidak ada hubungannya dengan Pemprov. Iya kan, dia cuma sebagai istri atau istri kedua dari si Pak Gatot. Tapi dia yang nanya terus posisi kasus dan seterusnya sama Gary.
Sejak kasus ini bergulir, Komisi Anti Rasuah KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus suap Hakim PT